maka tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Mungkin sekarang ada orang yang tidak sadar ataupun lalai bahwasanya kematian adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Kematian akan senantiasa menjemput kapanpun dan dimanapun mereka berada. Baik ia seorang pejabat ataupun orang biasa, ahli ibadah ataupun ahli maksiat, pintar ataupun bodoh, semuanya akan dihampiri kematian. Manusia hidup di dunia ini dengan tujuan penciptaannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semua tahu bahwasanya manusia hidup di dunia ini tidaklah untuk selama-lamanya. Ada saatnya manusia akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Ketika manusia berpegang-pegangan dengan dunia, saling berebutan untuk mendapatkan jabatan, mengumpulkan harta yang dilakukan tanpa didasarkan dengan iman, maka pada saat itu pula mereka telah lupa ataupun lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena dengan kemegahan dan kemewahannya, sampai-sampai ketika ajal menjemput mereka lupa bahwasanya titik akhir dari semua itu adalah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke dalam kubur. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, manusia hidup di dunia ini adalah perjalanan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kematian adalah titik akhir dari semua itu, yang dimana ketika kematian tiba, maka manusia akan masuk ke alam lain yang dinamakan barzakh. Pada alam barzakh ini, manusia akan sadar bahwasanya hidup di dunia hanyalah sementara, sehingga semua apa yang telah mereka usahakan siang dan malam, pagi dan sore menjadi sia-sia. Dan pada saat manusia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, abasarna, maka kami telah melihat azab, wa sami'na, telinga kami telah mendengar teriakan, tangisan, pakikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikanlah kami ke muka bumi ya Allah. Na'mal salihah, kami akan berbuat amal saleh. Inna mu'minun, kami yakin sesungguhnya. Tapi sayang, serbu sayang, dunia tak akan utuh semula karena sudah menjadi sunnatullah. Karena lancar di ayyam yang mabat yang lalu tak akan terulang kembali. Pada saat itu manusia tidak lagi mengingat anak-anaknya, harta dan jabatannya. Pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali amal soleh yang telah mereka kumpulkan selama di dunia. Maka amal solehlah yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur dan yang akan menjadi tolak ukur manusia untuk mendapatkan nikmat atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amal soleh agar kita bisa memetik hasilnya kelak di akhirat tanpa ada penyesalan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah," yang artinya dunia adalah ladang daripada akhirat. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak beramal soleh agar kita bisa menjadi golongan orang yang beruntung. Tapi jika kita tidak habiskan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, jangan ditunda lagi sebelum ajal seseorang tiba, karena jika sudah tiba ajalnya, maka tidak ada kata diundur ataupun dipercepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, "Walikulli ummatin ajalun." Setiap umat memiliki batas waktu atau ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakbirun. Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian akan datang tanpa ada undangan, tanpa pandang ia presiden ataupun rakyat biasa, ia tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, bersembunyi ataupun tidak, bahkan jika dia bersembunyi di balik tembok yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kamu dan kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya ulama yang soleh selalu menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Bahkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam rotibnya meminta meninggal dalam keadaan Islam dengan mengulangi doa tersebut sebanyak 7 kali. Kalau ulama saja takut meninggal dalam keadaan soleh khotimah, walaupun mereka bangun di sepertiga malam dan puasa di siang harinya, kalau begitu bagaimana dengan kita semua yang bukan ulama? Maka dari itu marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana jika kita beramal saleh, ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita memperbanyak amal saleh, apa yang berzikir, salat, zakat, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, baca dan naiklah menuju derajat surga yang lebih tinggi, serta bacalah dengan tartil, belan dengan kaidah tajwid, sebagaimana yang telah kamu lakukan selama di dunia. Sesungguhnya tempatmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, mungkin sampai sini saja ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih apa kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan dari diri saya pribadi, jika ada kebenaran dibenarkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya hanyalah manusia biasa dan tak luput dari kesalahan dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan